Perkenalkan saya, Romaines Adika SKM Mars, dosen dari Prodi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Diponegoro. Izinkan saya dalam video ini untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, dan video ini bertujuan untuk salah satu unsur dalam penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam hal pengajaran dalam penilaian sertifikasi dosen SMART 2023. Dalam video ini saya ingin memaparkan mengenai mata kuliah Manajemen Risiko Rumah Sakit dengan kode ARS 263. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berbahas mengenai aktivitas klinik dan administratif yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan pengurangan risiko. Setidaknya itu, mata kuliah ini juga menjabarkan tentang pengurangan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya masyarakat di rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL dalam mata kuliah ini dibagi ke dalam 4 elemen. Yang pertama, dimensi sikap dan nilai. 2, penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan umum. Dan yang keempat, keterampilan khusus. Dalam dimensi sikap dan tata nilai, yang dinilai adalah lulusan diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berdasarkan dimensi penguasaan pengetahuan, diharapkan mahasiswa ataupun lulusan prodi menguasai konsep perencanaan dan pengelolaan organisasi dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit, serta menganalisis hasil perencanaan dan pengelolaan organisasi manajemen dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Dalam keterampilan umum, diharapkan lulusan mampu mewujudkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dalam keterampilan khusus, ada 3 hal yang diharapkan dari lulusan setelah mendapatkan mata kuliah ini. Yang pertama, mampu memberdayakan organisasi dan membangun profesi administrasi rumah sakit, mengembangkan karir profesi administrasi rumah sakit, dan penataan remunerasi profesi administrasi rumah sakit. Yang kedua, mampu merespon perubahan organisasi dengan menganalisis data perubahan atau evidence based dan berinovasi dalam menghadapi perubahan ini. Serta keterampilan khusus yang ketiga adalah mampu menggunakan data surveillance dan pengendalian ancaman kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, mampu mengidentifikasi risiko di rumah sakit. Yang kedua, mampu membuat penyelesaian mitigasi risiko di rumah sakit. Untuk mendukung CPMK, ada 4 sub CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi risiko di rumah sakit. Yang kedua, mampu membuat risk register dan dengan grading risiko. Yang ketiga, mampu membuat evaluasi risiko dengan FMEA. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi dan monitoring risiko. Dalam mata kuliah ini ada 12 materi pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa. Yang pertama, mengenai konsep dasar risiko, kategori risiko di rumah sakit, risiko dalam akreditasi rumah sakit, identifikasi bahaya potensial risiko di rumah sakit, enterprise risk management, risk register dan root cause analysis, penilaian risiko, analisis risiko menggunakan FMEA, pengendalian risiko, komunikasi risiko, dan monitoring dan evaluasi risiko. Dalam sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, terdapat 2 metode yang digunakan. Yang pertama, sinkronus dengan tatap muka.
Dalam tatap muka ini dilakukan pemaparan materi, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan maupun kuis. Dalam asinkronus, diskusi dapat dilanjutkan menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom. Semua materi yang didapatkan mahasiswa akan diberikan selama 14 kali pertemuan yang didukung dengan 1 kali UTS dan 1 kali UTS, dengan total 16 kali pertemuan dalam satu semester. Selama perkuliahan akan berlangsung selama 150 menit, 3 kali 50 menit per SKS. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ini difokuskan pada student centered learning, di mana ada 4 metode yang akan digunakan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, contextual learning. Contextual learning merupakan pelajaran yang dimulai dengan sajian dengan tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan mahasiswa. Dari contextual learning ini akan dilakukan pada pertemuan pertama dan pada pertemuan selanjutnya sampai dengan pertemuan 11 akan ada percampuran antara collaborative learning dan cooperative learning, di mana collaborative learning ini memungkinkan siswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, sedangkan cooperative learning merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, konstruksi konsep, dan menyelesaikan persoalan dan inquiry yang dilakukan berdasarkan topik perkuliahan. Pada pertemuan ke-12, mereka akan dibentuk dalam small group discussion untuk menyelesaikan masalah menggunakan FBN. Adapun sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian presentasi kelompok yang terdiri dari 40% dari isi presentasi kelompok, 30% dari pengorganisasian materi yang disampaikan berdasarkan kelompok, yang ketiga, komunikasi pada saat diskusi kelompok. Sistem penilaian kedua menggunakan rubrik esai, di mana hal ini digunakan untuk penugasan pendidik mahasiswa yang dilihat berdasarkan isi esai 20% dan tetap penulisan 40%. Penilaian akhir akan ada berdasarkan dimensi sikap dan tata nilai 10%, tugas mandiri 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Berikut ini akan ditampilkan video pemaparan materi yang dilakukan secara tatap muka di kelas pada pertemuan ketiga di mata kuliah manajemen risiko rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, stay salam. Kita hari ini perkuliahan untuk manajemen risiko di rumah sakit ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu. Berdoa. Belum selesai. Kemudiannya Oke. Untuk pertemuan ini, pertemuan ketiga, saya mau review sebentar terkait pertemuan kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan bedanya risiko dan hazard. Ada yang masih ingat apa? Atau orang? Ya, boleh ikut tadi? Apa? Hazard adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat lingkungan. Oke. Kalau resiko? Sedangkan risiko adalah sebagai peluang terpaparnya seseorang atau alat pada suatu hazard. Oke. Kalau hazard adalah bahayanya, nah kalau risiko adalah peluang seseorang untuk jatuh ke dalam bahaya tersebut. Ya, ada yang bisa nyebutin contohnya satu orang? Apa contoh hazard? Boleh? Ada? Boleh ya? Contohnya? Boleh tapi? Boleh? Salah satu
Oke, kalau contohnya dalam konten rumah sakit izin itu masuk ke hazard. Kalau resiko apa ya? Peluangnya pasien jatuh karena attack izin. Oke, itu tadi adalah perbedaan dari hazard dan resiko sebagai review dari pertemuan kita lalu. Ya, dimana hazard adalah bahayanya, sedangkan resiko adalah kombinasi dari kemungkinan itu terjadi. Ya, hazard adalah tentang rumah sakit yang izin dan risiko adalah peluang pasien yang jatuh karena lantai izin. Nah, pada dasarnya risiko ada berapa? Oh, risiko ada berapa? Ada 6. Ada 6. Oke, sebelum sampai ke 6 itu sebenarnya risiko itu pada dasarnya hanya ada 2. Ya, apa? Klinis, ya. Risiko klinis ada segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien, keselamatan pasien. Kalau misalnya non klinis, di luar dari proses asuhan pasien. Yang masuk dalam risiko non klinis adalah risiko finansial, risiko legal, risiko reputasi, sama hazard material atau yang kita kenal dengan risiko lingkungan. Ya, kalau dibagi lagi, ya, menurut dari handbook dari risk management book dari Healthcare Association yang nomor tahun 2004 itu ada 6 jenis resiko. Ya, nanti sebutin apa aja? Coba bisa satu orang sebutin, bisa kalian? Apanya? Pasien singkat ada. Oke, yang pertama ada resiko yang berhubungan dengan pasien atau pasiennya yang terjadi. Yang kedua, boleh lihat? Oke, medical staff related risk atau resiko yang berhubungan dengan petugas. Yang ketiga, boleh bisa? Atau resiko yang berhubungan dengan karyawan. Yang keempat apa? Boleh? Lisa? Oke, resiko yang berhubungan dengan properti. Yang kelima, financial risk atau resiko yang berhubungan dengan keuangan. Dan ada resiko. Ya, yang hari ini kita bahas adalah tentang pokok ini. Ya. Yang pertama adalah resiko yang berhubungan dengan pasien. Kira-kira apa ya resiko yang berhubungan dengan pasien? Yang boleh lihat? Kemungkinan pasien jatuh. Oke. Ada lagi? Satu lain? Yang beresiko yang berhubungan dengan pasien? Boleh kan? Kesalahan pengukuran pada pasien. Oke. Ada lagi? Apa bisa? Oke, pembuangan pasien yang tidak tepat. Maksudnya mungkin ini bisa dituliskan ya, pembuangan pasien ke rumah yang tidak ke tempat yang tidak tepat itu adalah salah satu contoh kasusnya adalah pemulangan bayi yang tidak kepada ibu kandungnya. Ya, nah, jadi itu maksudnya dari pemulangan pasien yang tidak pada ibunya. Oke, yang kedua adalah resiko yang berhubungan dengan staf medis. Yang ketiga berhubungan dengan karyawan pada risiko yang berhubungan karyawan pada umumnya. Apa ya kira-kira risiko yang terjadi pada karyawan pada umumnya? Boleh satu orang? Boleh Putri? Cedera dan kecelakaan kerja pada saat dia bertugas. Ya, itu adalah salah satu risiko yang ada pada karyawan. Oke, risiko yang keempat adalah risiko yang berhubungan dengan properti. Kira-kira untuk di rumah sakit ada risiko nggak ya terkait properti di rumah sakit? Ada Bu. Apa itu? Kemungkinan malfungsi dari perangkat medis. Kemungkinan malfungsi dari perangkat medis. Oke. Termasuk ke dalam properti atau yang lain? Ada yang bisa ngasih pendapat ya? Masuk nggak?
vertikal malfungsi alat ini. Ya, malfungsi alat medis adalah salah satu fasilitas alat medis adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit. Ya, nah malfungsinya alat medis berarti adalah salah satu resiko yang kemungkinan terjadi di rumah sakit. Oke, selain itu ada lagi nggak? Boleh lagi? Berhubungan dengan fasilitas apa ya? Kira-kira risiko kebakaran? Mungkin nggak di rumah sakit ada kebakaran? 2 hari yang lalu kebakaran di rumah sakit TK Hospital di Pekanbaru atau di mana? Salah satu rumah sakit TK Hospital yang mengalami kebakaran karena alatnya overheating. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh yang tadi malfungsi, bukan? Oke, selain itu ada yang kelima adalah financial risk. Atau financial risk adalah risiko keuangan. Kira-kira apa ya risiko keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit? Ya, boleh bisa? Risiko peningkatan suku bunga yang tidak stabil. Oke, risiko peningkatan suku bunga yang tidak stabil itu terjadi juga untuk seluruh organisasi ya. Selain itu apa lagi ya? Kira-kira yang identik dengan rumah sakit? Ya, Kesalahan dalam buku tahunan. Hah? Kesalahan dalam buku tahunan. Oh, kesalahan pencatatan dalam tarif pada pasien, kerugian keuangan pada rumah sakit. Selain itu apa lagi kemungkinan yang paling sering terjadi di rumah sakit? Keuangan? Ya, BPJS kenapa? Oke, terlambatnya dana pencairan pelunasan untuk BPJS. Nah, itu salah satu resiko yang terjadi di rumah sakit tentang resiko keuangan. Yang terakhir ada resiko atau other risk. Other risk ini adalah resiko lainnya yang tidak termasuk dalam 5 ini, tapi bisa terjadi di rumah sakit. Salah satu contohnya adalah resiko Gempa bumi. kalau gempa bumi masuk resiko mana? Properti, ya. Kalau yang resiko other risk ini adalah resiko yang seperti resiko tuntutan, ya. Seperti yang terakhir beberapa minggu lalu ada kejadian apa? Ada yang tahu? Tuntutan ke rumah sakit? Kesalahan pada waktu Kesalahan pemberian obat? Resep obat itu maksudnya kemana? pasien. Nah, terus kalau misalnya yang ada di sini adalah salah satu contohnya adalah risiko tuntutan bayi yang ya, jadi judul film ya. Bayi yang terluka di rumah sakit. Dan orang-orang yang tidak terima, orang-orang yang rumah sakit mereka melakukan tuntutan kepada rumah sakit. Itu masuk salah satu risiko tuntutan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Hafizah N. Izin bertanya, Bu. Selain dari 6 kategori kegiatan manajemen yang sudah dijelaskan, apakah ada lagi kegiatan manajemen risiko lainnya yang ada di rumah sakit? Terima kasih. Oke, makasih Tara untuk pertanyaannya. Ya, selain ke-6 ini adalah salah satu kegiatan resiko yang lain yang dilakukan di rumah sakit adalah ini. Nah, terutama ini akan jadi tugas kalian ya. Ini adalah salah tugas kegiatan lain resiko di rumah sakit adalah selain mengidentifikasi tadi, ya, proses tadi yang ke-6 itu adalah proses identifikasi resiko. Selanjutnya ada kegiatan manajemen resiko selanjutnya adalah mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kita akan menetapkan konteks, lalu habis itu kita akan membuat analisisnya untuk pencegahannya dengan ini tahapan-tahapan ini. Bukan ada tahapannya, tapi ini adalah kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh manajemen risiko rumah sakit selain mereka mengidentifikasi dengan cara 6 tahapan tadi. Ya, ada yang namanya insidensi keselamatan pasien atau laporan terhadap semua kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pasien. Yang kedua ada risk register atau daftar dari semua resiko-resiko yang sudah diidentifikasi tadi. Lalu habis itu ada F-nya, file number and effect
dimana itu adalah proses untuk mengidentifikasi, mengeliminasi ataupun memodifikasi resiko dan dampaknya. Lalu ada lagi yang namanya PDSA, Plan, Do, Study, Action, yang dimana itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan di rumah sakit untuk meminimalkan resiko dan memilih resiko mana yang terbaik dan upaya apa yang bisa dilakukan terbaik terhadap resiko yang sudah diidentifikasikan. Ya. Lalu ada lagi namanya hazard vulnerability analysis, ini untuk melakukan pencegahan resiko dulu sebelum ketika mau melakukan penambahan ruangan baru atau penambahan pelayanan di rumah sakit. Dan ICA, Infection Control Case Assessment, yang dilakukan secara berkala oleh PPI atau pencegahan penularan virus. Nah, dari keenam ini tugas kalian adalah kalian pelajari, kerja dan cari tahu dulu tentang dikasih dulu tentang keenam identitas kegiatan risiko lainnya yang ada di rumah sakit untuk kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Oke. Setelah penjelasan saya ini dan tugas yang sudah saya jelaskan, jika tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya tutup. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Disiapkan tugasnya ya, dan tugasnya dikumpulkan ke Google Classroom yang sudah kita buat. Deadline-nya kapan, teman-teman? Kita tulis sebelum kalian berarti hari Jumat minggu depan ya. Oke, jam berapa? Oke, gila ya. Oke, saya tunggu tugasnya dan saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pemaparan materi dan dari penilaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Sarjana Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam hal pengajaran yang saya buat kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.